Ngapain kita sholat tahajud menyambut tahun baru Masehi? Ini justru yang dilarang oleh Allah di antara asbabun nuzul surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Coba lihat asbabun nuzulnya itu. Di antaranya adalah orang-orang Yahudi yang kemudian sudah masuk Islam, terus minta izin kepada Nabi agar mereka diizinkan memuliakan hari Sabtu. Dengan cara apa? Dengan cara beribadah kepada Allah dalam rangka memuliakan hari Sabtu, hari Sabat. Nah, akhirnya turun ayat itu. Lah kok malahan ini ada acara memuliakan tahun baru Masehi dengan cara sholat tahajud berjamaah. Ini keblinger. Lah terus kita ini loh, orang Islam kok ngapain kita ikut-ikutan merayakan tahun barunya Kristen? Apalagi kemudian takmir masjid ikut-ikutan mengadakan acara muhasabah akhirus sana, renungan akhir tahun. Ya kan? Dengan alasan daripada keluar rame-rame dulu kan ya sama saja. Bahkan mohon maaf ya, itu pernah waktu, tapi bukan di lingkungan kita, di masjid besar di Surabaya. Saat itu saya ngisi pengajian ba'da maghrib. Waktu itu hari Jumat, tiap Jumat pertama dan Jumat kelima itu jadwal saya. Ya. Terus ya selesai sholat maghrib, sebelum saya ngisi pengajian ada pengumuman jamaah sekalian. Waktu itu hari Jumat tanggal 30 Desember, Sabtunya kan tanggal 31, menyambut tahun baru Masehi. Lah ternyata di masjid itu ada pengumuman, jamaah sekalian, insya Allah besok hari Sabtu tanggal 30 Desember kita menyelenggarakan sholat tahajud berjamaah dalam rangka menyambut tahun baru Masehi. Untung yang isi pengajian saya langsung itu saya garap itu. Ngapain kita sholat tahajud menyambut tahun baru Masehi? Ini justru yang dilarang oleh Allah di antara asbabun nuzul surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Coba lihat asbabun nuzulnya itu. Di antaranya adalah orang-orang Yahudi yang kemudian sudah masuk Islam, terus minta izin kepada Nabi agar mereka diizinkan memuliakan hari Sabtu. Dengan cara apa? Dengan cara beribadah kepada Allah dalam rangka memuliakan hari Sabtu, hari Sabat. Nah, akhirnya turun ayat itu. Lah kok malahan ini ada acara memuliakan tahun baru Masehi dengan cara sholat tahajud berjamaah. Ini keblinger. Kita juga begitu sama, mengadakan acara muhasabah akhirus sana. Di tengah masjid disediakan hidangan, minuman, makanan, buah-buahan itu.
mulai dari tingkat RT sampai istana. Ya, ketua RT, ketua RW mengumpulkan warganya, membawa masing-masing keluarga membawa makanan sendiri-sendiri, berkumpul di tanah lapang atau di tanah fasum. Ya. Yang di masjid sama yang di tanah lapang ataupun di istana atau di pendopo kelurahan, pendopo kabupaten, gubernuran. Ya. Mereka tidak mau berdoa, tidak mau makan. Ya, kalau tidak tepat pukul 12 malam. Yang ibu-ibu berjilbab mengajak anak-anaknya yang masih balita begadang di alun-alun dibekali dengan trompet. Nah, ya ini yang dinyatakan oleh Rasulullah itu. La tattabi'unna sinina alladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in walau dakhalu fi husri dabin la ittaba'tumuhu. Hati-hati kamu. Kamu nanti akan mengikuti ritual budaya, tradisi orang-orang sebelum kamu. Nah, cara kita ngikutinya sejengkal demi sejengkal. Kalau sudah sejengkal demi sejengkal sudah mau apa? Shibran bi shibrin. Sehasta demi sehasta atau selangkah demi selangkah, meskipun mereka masuk ke lubang biawak pun niscaya kamu akan mengikuti mereka. Ternyata betul. Masih soro ya diikuti. Ya ini. Ngapain kita melakukan seperti itu? Ya. Nah ini perlu kita tumbuhkan kesadaran kita pada masyarakat, sebab Allah memperingatkan kita pada surat Al-Isra ayat 36. Wala takfu ma laisa laka bihi. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikuti sesuatu di mana yang kamu ikuti itu kamu tidak ada dasarnya. Kamu nggak punya pengetahuan tentang itu. Kita nggak tahu apa artinya, maknanya apa, sejarahnya apa, dasar hukumnya mana. Ya. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmu. Di mana kamu tidak tahu dasarnya dari mana itu. Sebab apa? Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran. Ya. Wal basara, dan penglihatan kita, wal fuada, dan hati kita, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban jawab oleh Allah. Ya ini kok malah enak-enakan. Wah, seneng. Padahal kita ini diajari jangan bertaklid buta, jangan menjadi yes man. Istilah Madura apa? Norok buntek. Nah ini. Dan Allah pun mengingatkan kita itu dasarnya jangan banyak-banyakan. Masa orang segini banyak salah? Lah itu mereka membuat begitu. Ya. Nyalakan kembang api dan lain-lain. Apa peringatan Allah pada surat Al-An'am ayat 116? Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Jika kamu mengikuti kebanyakan orang, ya, lah itu orang-orang udah melaksanakan, bahkan kiai-kiai juga melakukan itu. Masa salah?
Itu kita diingatkan oleh Allah. Kalau dasarmu itu dasar kebanyak-banyakan. Yudilluka an sabilillah. Niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka itu hanyalah mengikuti dari dugaan-dugaan. Ide-ide kosong, hanya menduga-duga. Wa inhum illa yakhrusun. Dan sebenarnya mereka itu dusta. Ya, hanya mengada-ada. Ya, dan tidak menyambut itu kan nggak masalah, kita ngapain. Ya, nah ini kita diingatkan oleh Allah. Dan alhamdulillah sekarang ini ya aparat terutama polisi udah mencegat itu kalau ada anak-anak atau orang-orang yang menyambut tahun baru dengan cara-cara yang sangat membahayakan, diantaranya pakai motor yang nggak karu-karuan itu. Ya, karena mudorotnya lebih besar itu. Ya, kita sebagai umat Islam jangan niru-niru itu tahun barunya orang Kristen 1 Januari itu. Ya sementara itu dulu. Terima kasih. Nasrun minallahi wa barakatuh.